我已在他剑识之中留下烙印，仙剑剑灵都在。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal, tepatnya episode 129. Untuk di episode kali ini ya, Wang Lin akanlah berjuang mati-matian dalam menghancurkan segel rahasia milik dari Ling Tianhuo. Lebih tepatnya, menyelamatkan Zoe dari segel tersebut. Dan nantinya, Wang Lin akanlah mendapati hadiah yang begitu besar. Kalau begitu langsung saja, kita masuk ke dalam ceritanya. Melihat masih ada formasi yang menahan jiwa dari Zoe, Wang Lin menghela napas. Sebab ya, untuk menghancurkan formasi ini bukanlah perkara yang mudah. Ditambah, segel pedang Ling Tianhuo juga bangkit kembali, membuat Wang Lin haruslah berhadapan terlebih dahulu dengannya. Namun, karena roh primordial milik dari Wang Lin mengalami kerusakan, dia tidaklah bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya guys. Untuk mengeluarkan kekuatan air semi kuning saja sudah sangatlah kesulitan. Yang bisa dilakukan oleh Wang Lin hanyalah berteriak kepada Zoe. Mengapa dia sama sekali tidaklah bangun? Bukankah untuk segel seperti ini sangatlah mudah untuk dia hancurkan? Sangat kebetulan Zoe mendengar perkataan tersebut. Hanya dengan satu ucapan saja, segel rahasia milik dari Ling Tianhuo langsung hancur lebur. Setelah melihat perwujudan dari Wang Lin, Zoe sungguhlah tidak menyangka di jalan keabadian atau jalan kultivasi banyak sekali yang namanya penipuan dan juga pengkhianatan. Tetapi ya, untuk Wang Lin, dia berbeda. Dirinya benar-benar datang ke sini hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dia berterima kasih kepada Wang Lin yang telah datang. Namun, dia sudahlah berakhir. Jadi, dia meminta kepada Wang Lin untuklah pergi dari sini. Lantas, Wang Lin menolaknya. Meskipun saat ini, Zoe hanyalah sekelas roh pedang, tetapi dia ini adalah roh pedang hujan, salah satu dari bagian pedang abadi. Jadi seharusnya, dia tidak berada di dalam kondisi hampir mati seperti ini. Balasan dari Zoe, dia tidaklah peduli dengan status seperti itu. Alasannya, karena dia sudah tidak mempunyai apapun. Bahkan untuk Ting Er, yaitu kekasihnya, juga tidaklah berada di sini. Jadi buat apa dia untuklah bangkit dan kembali hidup? Mendengar perkataan tersebut ya, Wang Lin sedikitlah kecewa kepada Zoe. Dia sangatlah berbeda dari pertama kali bertemu. Dia melihat Zoe ini penuh dengan semangat. Tetapi kali ini pertemuannya sangatlah berbeda. Dan Wang Lin berkata, yang terpenting, dia telah memenuhi janji untuklah melindungi menara pagoda ini selama ratusan tahun. Jadi ya, dia akanlah mengembalikannya kepada Zoe. Sontak, Zoe langsunglah terkejut. Ternyata Wang Lin benar-benar memenuhi janjinya guys. Dia melindungi menara pagoda yang berisikan Ting Er. Dan Wang Lin memberitahu yang sebenarnya. Kekasihnya ini bukanlah bernama Ting Er, melainkan nama sebenarnya adalah Qin Shuang sebagai putri dari Immortal Emperor Qinglin. Awalnya Zoe tidaklah mempercayainya, sampailah dia memberikan giok abadi milik dari Qinglin, barulah Zoe memiliki sebuah harapan. Jika gioknya masih ada, berarti ada cara untuklah menghidupkan kembali Ting Er. Hal inilah menimbulkan sebuah harapan baru kepada Zoe, dan dia kembali meminta bantuan kepada Wang Lin. Balasan dari Wang Lin sendiri, ini semua tergantung kepadanya. Apakah dia ingin mengambil kesempatan ini atau sama sekali tidak? Mendengar itu ya, Zoe langsunglah tersenyum, dan dia mengambil kesempatan ini untuk bangkit kembali.
Sesuai perkataan dari Mimin, untuk segel rahasia milik dari Ling Tianho ini bukanlah apa-apa di matanya Zoe. Meskipun dia hanya berada di ranah Ascendan, tetapi saat ini Zoe adalah roh pedang hujan yang telah menyerap banyak sekali energi pedang dari Ling Tianho. Jadi ya, segel rahasia Ling Tianho bisa untuk dihancurkan dengan begitu mudah. Paham lah ya maksud dari Mimin? Alhasil, 3 segel pedang langsunglah dihancurkan dan mereka berdua berhasil untuklah keluar. Lagi dan lagi, menara pagodanya diberikan kepada Wang Lin guys, dengan alasan dia ini hanyalah roh pedang, tidak memiliki sebuah penyimpanan. Dan Wang Lin akhirnya mendapati hadiah yang begitu besar. Zoe tahu kalau Wang Lin mempunyai pedang abadi lain, dan dalam pedang ini adalah Su Ligou. Lantas, Su Ligou dikeluarkan, yang selama ini kita panggil sebagai pedang surgawi. Disinilah, Zoe akanlah memberikan Su Ligou kesempatan untuk merasakan niat pedang kuno. Mendengar itu, Su Ligou langsung menerima kesempatan tersebut. Sehingga Su Ligou mendapati pencerahan terbaru dan dia tenggelam di dalamnya, ditambah kekuatannya berkembang secara gila-gilaan guys. Dan Zoe tahu kalau Su Ligou ini termasuk roh pedang yang begitu sangatlah bersemangat, ditambah memiliki sifat yang begitu pembangkang. Maka dari itulah Su Ligou meninggalkan sebuah segel khusus yang nantinya jika Su Ligou mempunyai niat buruk kepada Wang Lin, maka segel ini bakal langsung memakan tuannya sendiri. Dan sebenarnya guys, memberikan niat pedang ini sangatlah melukai Zoe, bahkan menyentuh sumber jiwanya. Namun buat Zoe, semua ini tidaklah penting. Di pikirannya cuma satu, yaitu menghidupkan kembali Qing Xuang. Setelah selesai, Zoe memberitahu, dengan begini, tidak ada satupun kultivator sekuat dari Ling Tianho juga tidak berhak untuk mengendalikan pedang ini guys. Yang bisa mengendalikannya hanyalah Wang Lin seorang saja. Sontak ya, Wang Lin sungguh berterima kasih kepada Zoe karena lagi dan lagi dia memberikan hadiah yang begitu besar. Pertemuan pertama saja hadiahnya sudah luar biasa. Balasan dari Zoe, hadiah yang dia berikan masihlah belum cukup rasa terima kasih dia kepada Wang Lin, karena dia adalah satu-satunya orang yang memenuhi janjinya. Bahkan ya berani untuk datang ke sini hanya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi satu permintaan Zoe kepada Wang Lin yaitu membantunya menemukan ayah dari Ting Er. Balasan dari Wang Lin, dia bersedia. Sehingga hal pertama yang akan mereka lakukan yaitu keluar dari jurang pasang surut ini. Karena di jurang pasang surut ini hanya ada satu pintu keluar saja guys. Secara tiba-tiba adanya kabut ungu yang bisa melahap kesadaran seseorang. Tanpa basa-basi ya, Zoe berubah menjadi pedang dan mempersilahkan untuklah menaikinya. Layaknya seperti pedang terbangnya. Selagi mereka melewati rintangan, Wang Lin tidaklah sengaja melihat roh pedang giok tepat di hadapannya. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah mengambilnya. Tetapi akibatnya mereka haruslah menghadapi rintangan yang begitu berat. Beruntungnya ya, Zoe berhasil mengikat tubuh dari Wang Lin dan kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi secara tiba-tiba, roh pedang giok ini menyelam ke dalam lautan kesadaran Wang Lin, bahkan sampai mengorek sebuah gulungan surgawi yang belum sempat dibuka oleh Wang Lin. Beruntungnya saja, Zoe menyadarkannya. Jika tidak, Wang Lin akanlah tenggelam dalam ilusi yang diberikan roh pedang giok. Namun, berkat kejadian tersebut, membuat Wang Lin saking penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan roh giok satu ini. Setelah keadaannya normal, Wang Lin memeriksanya dengan begitu detail. Dia pun terkejut, ternyata pedang ini memiliki identik yang sama
dengan pedang yang berada di sekte pertamanya, yaitu sekte abadi. Namun ya, Wang Lin masih belum tahu apakah ini adalah pedang yang dia lihat atau hanya memiliki kemiripan saja. Lantas, dia menyimpan roh pedang giok ini. Sementara itu, di wilayah iblis, muncullah dua orang yang tidak dikenal. Mereka berdua sepasang kekasih, memiliki nama sebagai Hujuan dan Wang Wei. Kemunculan mereka berdua membuat siluman kuno sungguhlah tidak menyangka kalau dia benar-benar keluar. Maka dia juga perlu mempercepat proses penyerapan sisa-sisa jiwa pengobatan kuno. Lalu, untuk kedua pasangan ini mengunjungi jurang pasang surut. Di sana, dia menemukan sebuah token, entah ini milik dari Wang Lin atau milik dari sekte pedang Lin Tianhu ya. Hanya saja, Wang Wei sebagai suami langsung memberikan pernyataannya kalau pemilik dari penghalang ini telah berkultivasi selama ribuan tahun. Dan untuk istrinya sendiri, yaitu Hujuan yang dipanggil sebagai Juan membenarkan perkataannya. Terlebih, si pemilik dari penghalang ini memiliki sifat sebagai serigala yang serakah. Maka dari itulah, Mimin tidak tahu ini milik dari Wang Lin atau milik dari serigala serakah, guys. Dan yang mereka pikirkan, kalau orang-orang yang memasuki jurang pasang surut pasti mendamba-dambakan salah satu harta karun, yang tak lain adalah token pasang surut, guys. Jadi ya, kita masih belum tahu nih, kedua pasangan ini berniat menyerang Wang Lin atau serigala serakah ya. Sementara itu, untuk pasukan dari serigala serakah, mereka sudah begitu sangatlah kesal karena sudah ratusan tahun mereka tetaplah berada di sini dan tidaklah diselamatkan oleh Ling Tianhu. Padahal sebelumnya serigala serakah berkata mereka cukup menunggu 100 tahun maka akanlah diselamatkan. Nyatanya sama sekali tidak, guys. Dan mereka bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia memulihkan kekuatannya. Untuk sang serigala serakah, dia meminta maaf kalau waktunya mungkin akan sangatlah lama. Sebab bencana ini membuat roh primordialnya mengalami kerusakan. Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicegah dengan ramuan biasa. Dan jika mereka mempertanyakan berapa lama, mungkin butuh waktu puluhan tahun sekedar menekan luka-lukanya, guys. Sedangkan untuk Wang Lin, binatang nyamuk kunonya tiba-tiba memberikan sebuah sinyal yang membuat dia langsung mengeluarkannya dan menjadi penasaran karena binatang nyamuk kunonya tiba-tiba pergi begitu saja. Waduh, bakal bertemu nih. Zoe dengan kepekaannya membantu Wang Lin untuklah menyelidiki apa yang terjadi di depan. Dia memberitahu adanya sebuah peperangan. Di sana terdapat ada 6 orang yang terjebak di pintu keluar. Dan pakaiannya sangatlah begitu familiar. Lantas, Wang Lin meminjam energi pedangnya. Disinilah Wang Lin bisa melihat dari ke-6 orang tersebut. Dia memberitahu kalau mereka berasal dari sekte pedang Dalo. Mendengar itu ya, Zoe membalas, takdir memang begitu sangatlah kejam. Kebetulan, dia memang memiliki dendam kepada sekte pedang Dalo. Sayangnya, ini bukanlah waktu yang tepat untuk balas dendam. Karena mereka berenam sedanglah berhadapan dengan makhluk abadi tirani. Untuk Wang Lin, sebenarnya inginlah pergi. Tetapi, dia mengetahui rahasia di balik jurang pasang surut. Dulunya, jurang pasang surut ini adalah tempat bagi para kultivator mendapati token pasang surut dalam membuka rahasia yang sebenarnya. Bahkan ya sampai saat ini belum pernah ada orang yang mendapatinya. Dan Wang Lin yakin dari ke-6 orang tersebut ada yang namanya serigala serakah. Dia juga menginginkan hal tersebut ya. Dan Wang Lin menceritakan rahasia tentang jurang pasang surut. Dan kemungkinan mereka berenam ini sedanglah menunggu token tersebut muncul. Dan kemungkinan token tersebut ada kaitannya
dengan kaisar abadi, yaitu Qinglin alias ayah dari Qingxuan. Dan Zoe langsunglah tertawa. Dia akan mengambil kesempatan ini juga. Namun ya, Wang Lin meminta kepada Zoe untuklah tetap berada di bayang-bayangnya. Dia tidak boleh diketahui sama sekali. Di sini, Zoe dipersilakan membantu jika Wang Lin benar-benar terpojok ataupun dalam bahaya besar ya. Lalu, Wang Lin muncul tepat di belakang mereka berenam. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini guys. Di episode kali ini tidak ada pembahasan ya, benar-benar begitu detail Mimin sebutkan. Intinya tujuan utama dari Zoe saat ini, dia hanya inginlah bertemu dengan ayahnya Qingxuan dalam menghidupkannya kembali. Sedangkan untuk Wang Lin yang awalnya hanya ingin menyelamatkan Zoe, tiba-tiba menginginkan salah satu harta yang tak lain adalah token pasang surut. Dan ini sebenarnya gambling, token pasang surut ini kan masih belum diketahui apakah ada hubungannya dengan Kaisar Abadi atau sama sekali tidak. Namun, memberikan kesempatan kepada Serigala Darah sama saja itu membuat dia menjadi lebih kuat. Dan Wang Lin sama sekali tidaklah menginginkannya. Alasannya, Serigala Darah ini adalah bagian dari Sekte Pedang Dalo. Jika dia diberikan kesempatan untuklah berkembang, maka di masa depan mendatang, Wang Lin juga akanlah kesulitan. Karena ujung-ujungnya, Wang Lin nanti akanlah berhadapan dengannya guys. Ya intinya, pemikiran dari Wang Lin sudah begitu sangatlah jauh ya. Okelah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 仙剑剑灵都在。